Kilometer itu penting, tapi bukan tujuan utama kalian membeli mobil itu sesuai pilihan kalian hanya karena kilometer yang rendah atau odometer yang rendah. Jadi balik lagi semuanya masalah history record, masalah perawatan mobilnya. Jadi banyak teman-teman yang bilang kalau speedometernya diganti atau speedometernya yang dimundurin itu akan keluar titik. Itu salah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal As YouTube. Di konten hari ini saya mau bikin tentang odometer atau speedometer yang ada di mobil. Apa sih ciri-cirinya secara kondisi fisik odometer yang sudah banyak atau yang masih sedikit? Dalam tanda kutip mobil yang sudah banyak itu berarti dalam artian mobilnya mobil capek, yang biasanya orang bilang kayak gitu. Tapi menariknya di sini, saat ini saya lagi di BMW Astra Cilandak. Itu saya ketemu dengan Pak Dani, itu sebagai SA-nya di BMW Astra Cilandak sini. Dan menariknya di Astra Cilandak ini, mau Astra, mau Tunas, semua itu sudah tidak mensupport untuk membaca odometer melalui kunci dari tipe-tipe tertentu. Jadi seperti E36, E46, E39, bahkan sampai tadi informasinya sampai 2007 ke bawah itu sudah tidak bisa dibaca lagi. Karena apa? Karena di BMW sudah mengganti alatnya yang sekarang itu bentuknya seperti wireless, dan kalau dulu itu bentuknya yang kunci itu dimasukkan ke dalam alatnya. Nah, alatnya ini yang sudah diganti oleh BMW. Jadi untuk tipe-tipe tertentu ini sudah tidak bisa dibaca. Tapi saya berapa kali dapat permasalahan juga di BMW ini. Kebanyakan ada beberapa tipe yang bermasalah di speedometer. Jadi speedometernya itu diganti. Jadi misalkan saya punya mobil E46 dengan kondisi kilometer misal 150.000. Terjadi masalah di speedometernya dan akhirnya saya ganti copotan. Pada saat saya masukin dan saya replacement dan saya mengganti dengan speedometer copotan, itu ternyata 80.000. Jadi orang yang beli itu melihatnya di kilometer 80.000. Itu hal yang menarik, sebenarnya ini hal yang menarik. Tapi di sini, di konten hari ini, saya mau kasih tahu teman-teman atau informasi ke teman-teman supaya tidak gampang tertipu dari hal-hal masalah itu. Masalah speedometer yang rendah atau tinggi. Karena banyak orang yang kalau mengiklan mobil rata-rata semua odometernya ditulis berapa, sudah perjalanan berapa kilometer. Nah, jadi di konten hari ini saya mau kasih tahu ke teman-teman apa sih bedanya dan secara fisik apa yang bisa terlihat mungkin dari kondisi mesinnya, kondisi interiornya, atau kondisi eksteriornya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Saya akan informasikan teman-teman gimana cara melihat secara fisik tentang odometer yang sudah banyak atau masih sedikit. Jadi antara di display speedometer dengan kunci itu sudah sesuai, tapi yang nggak bisa dibohongi adalah history. History tetap servis terakhirnya tetap di history terakhir. Oke, let's say misalkan gini, misalkan orangnya beli dari baru tapi tidak pernah history recordnya di Astra. Nah, kalau kayak gitu gimana? Selama di bengkel resmi itu kebaca. Non Astra pun selama itu Autores dealer kebaca. Tapi kalau dia nggak pernah masukin ke dealer resmi, kalau itu susah ngeceknya. Oke. Susah kita ngeceknya. Kalau non Autores kita nggak punya akses lah. Dan itu nggak ngeling. Non Autores kan dia nggak ngeling. Kalau sama apa? Non Autores. Non Autores? Iya. Oh iya pasti. Di luar bengkel resmi kan kita nggak bisa. BMW itu kan ada dua, Tunas sama Astra. Itu saling selain dari Astra, misalkan ada Tunas itu saling mengelir atau nggak? Bisa. Kita punya aplikasinya, aplikasi khusus database lah. Itu bisa ngeling, jadi kita bisa tahu antar dealer itu kilometer terakhir berapa kita bisa. Berarti kalau misalkan sekelas E46 yang masih pakai kunci biasa, itu sudah tidak bisa terbaca di Astra atau Tunas ini? Kalau untuk sekelas E46, E39, E53 yang masih kunci biasa belum berbentuk remote seperti ini, itu sudah agak sulit. Kalaupun bisa terbaca itu nggak akurat. Bisa terbaca tapi tidak akurat. Kadang bisa, kadang nggak.
karena memang bentuk e-reader kita udah berbeda. E-readernya sudah berbeda. Iya, sudah terupdate untuk yang seri F dan seri G. Sudah seri F dan seri G, Pak. Iya, iya. Jadi otomatis untuk yang seri E yang 2007 ke sana itu sudah bisa koneksinya. Karena dia ada microchipnya di dalam. Itu yang buat baca wireless. Ini kan dari angkatan E90, E60, E70 untuk yang seri X-nya. Nah, kalau pakai yang ini masih bisa. Nah, untuk yang model kunci biasa udah. Iya, udah. Karena udah dari e-readernya udah berbeda. Jadi buat teman-teman, kalau masalah kilometer itu sebenarnya dibilang penting ya penting, dibilang tidak penting juga jangan sampai jadi pentingkan sekali gitu. Karena apa yang penting adalah kondisi. Dan makanya nanti hari ini kita mau bikin video tentang gimana sih cara ngelihat kondisi secara fisiknya, mana kilometer yang sudah banyak atau belum. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Asyidup. Oke teman-teman, saya sekarang udah di showroom. Hari ini saya mau bikin tentang bagaimana membedakan odometer di BMW yang sudah dimundurin sama dengan kondisi real fisiknya. Memang ada beberapa ciri-ciri yang harus kalian teliti, tapi sebelum masuk ke pembahasan situ, saya mau membahas dulu masalah tadi tentang saya bicara dengan Pak Dani di BMW Astra Cilandak. Jadi ada dua hal yang penting menurut saya dan menarik sekali menurut saya. Yang pertama, BMW itu sudah mengganti sistem untuk pembaca kuncinya, pembaca kunci untuk melihat odometer secara realitanya itu sudah diganti dengan versi-versi yang terbaru. Jadi, let's say kalau misalkan kalian E36, E46, E39 itu sudah tidak bisa terbaca lagi kalau kalian mau mengecek ke BMW Astra atau Tunas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang menariknya lagi, bahkan sekarang sudah ada jasa dalam tanda kutip, jasa untuk pengunduran odometer itu bisa meriset bukan hanya sekedar di display MID-nya aja, bahkan bisa meriset sampai di kuncinya. Jadi dari tadi obrolan saya sama Pak Dani itu sampai bisa dibilang mereka agak sedikit tertipu karena saat dimasukkan kuncinya itu versi mobilnya versi terbaru kalau nggak salah tadi di G20 ya, G20 apa G10 gitu. Nah itu pada saat pengecekan kuncinya dibaca odometernya itu ternyata kilometernya sudah banyak dan tidak sesuai dengan realita yang ada di MID dan di kuncinya. Jadi ini hal yang menarik buat saya untuk informasiin ke teman-teman gimana sih cara ngebedainnya antara kondisi fisik yang realitanya dengan odometer yang sudah dimundurin. Buat sekedar informasi buat teman-teman aja, di tipe-tipe tertentu kalau misalkan kalian lagi sedang mencari E36 atau E46 atau E39 yang bisa dibilang di atas dari 15 tahun, baiknya kalian tidak usah berpatokan dengan odometer atau kilometer. Karena apa? Ini hal yang penting, tapi bukan satu alasan untuk kalian membeli mobil itu dengan kondisi kilometer yang rendah. Karena apa? Secara realitanya kalian sudah tidak bisa mengecek lagi ke Astra atau ke Tunas ini benar dengan realita kilometer yang ada di odometer di mobil yang kalian pilih. Jadi balik lagi, yang pernah saya bikin video sebelumnya, itu sebenarnya masalah ke history recordnya dari perawatan mobil orang sebelumnya. Jadi odometer itu untuk tipe-tipe tertentu, kalian tidak perlu harus berpatokan kepada kilometer yang rendah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal Asyidup. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Ini di sebelah kanan saya, kebetulan saya baru dapat BMW X1 tahun 2012 dengan kilometer 90.000 dan ini sudah saya cek, ini kilometernya asli. Tapi di sini sama sekali belum pernah tersentuh atau sama sekali belum pernah ada yang di repair. Jadi masih apa adanya aja. Langsung pembahasan aja. Yang pertama, kalian bisa lihat di bagian lampu. Nah, sekarang mobil-mobil zaman sekarang itu sudah headlampnya itu dibalut dengan mica. Jadi lebih mudah menguning biasanya. Biasanya di kilometer 70 sampai 80.000 itu biasanya sudah menguning. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kalau yang jernih sekali itu mungkin seperti ini yang sudah pernah saya ganti. Dan itu yang pertama, dan yang kedua dari kondisi cat biasanya. Kondisi cat itu kalian bisa lihat, kalian kalau benar-benar diperhatikan itu pasti kalau pengecatan yang namanya pengecatan di luar bengkel resmi atau di pabrikan, di luar dari pabrikan itu pasti akan berbeda sedikit walaupun hanya 10-15% perbedaannya pasti akan terlihat. Jadi kalau kalian melihat secara global keseluruhan itu pasti akan ada yang belang.
Dan yang selanjutnya itu biasanya dari karet-karet seperti ini. Karet di bawah kaca ini biasanya di BMW itu memang sering masalah. Di umur kilometer 70 ribuan biasanya sudah mulai mengering karena kondisi biasanya panas atau rang sebelumnya tidak pernah dilap, jadi mengering. Setelah kena hujan terus kena panas lagi, dia akan lama-lama akan getas. Dan selanjutnya akan di bagian mesin. Kalau tadi sudah masalah headlamp, terus bodi dan karet-karet, ada karet di bawah kaca ini salah satunya, dan sekarang kita masuk ke ruang mesin. Saya minta tolong dulu Om Haikal yang memang khusus untuk membukain kap motor saya. Om Haikal, tolong bukain Om Haikal. Oke, ruang mesin ini memang salah satu yang harus saya perhatikan pada saat saya ngelihat mobil. Karena apa? Karena ruang mesin ini akan terlihat ini mobil ini umur berapa, dan terlihat mobil ini sudah melakukan perjalanan sebanyak apa. Karena apa? Karena di ruang mesin ini hawanya sangat panas. Jadi ciri-cirinya akan terlihat. Salah satunya itu dari cover-cover plastik ini. Karena BMW dari generasi sampai sekarang ini sudah melakukan perubahan banyak cover plastiknya, jadi bagian-bagiannya yang sudah bermasalah. Salah satunya gini, kalau kilometer yang sudah banyak, itu kondisi cover-covernya ini akan sudah mengering. Itu satu. Yang kedua, karet-karet ini akan mengeras, tidak akan selembut ini. Itu kalau kilometer, let's say misalnya bisa dibilang 120.000, 130.000, itu akan terlihat sekali. Dan ini pun grip-grip ini pun biasanya sudah pecah. Dan yang paling saya perhatikan itu biasanya dari packing atau dari peredam knalpot. Itu karena di situ knalpot dari buangan mesin itu sangat panas sekali, dan itu mempengaruhi dari peredamnya itu akan berubah warnanya. Jadi kalau dilihat di sini ini masih bagus sekali. Ya menurut penglihatan saya dan pengalaman saya, ini masih worth it banget dengan kilometer 90.000, sama sekali orangnya tidak pernah berubah. Jadi masih bawaan semuanya dari pabrikan dari BB-nya. Oke, sekarang setelah di bagian ruang mesin, akan sangat terlihat sekali di bagian interior. Karena bagian interior ini yang susah sekali memang dibohongin kalau misalkan memang odometer dimundurin. Dan balik lagi, ini saya kasih tahu, ini kilometer 90.000, dan ini seperti realitanya kilometer dan kondisi fisiknya. Ini memang jangan buat teman-teman, jangan jadi buat patokan, tapi setidaknya kalian mengetahui kilometer yang rendah itu tidak akan terjadi seperti ini. Jadi balik lagi di video ini bukan saya bermaksud untuk menyinggung atau menyudutkan satu profesi atau apapun, tapi di sini hanya membagi informasi aja buat teman-teman. Oke, yang pertama itu kalian bisa melihat dari setir. Nah, balik lagi di kilometer 90.000 ini akan sudah mulai menghilang grip-gripnya atau teksturnya. Jadi aslinya itu teksturnya itu akan seperti ini. Teksturnya akan seperti ini. Dan kalau kilometer 80 ribuan itu biasanya sudah mulai menipis, sudah termakan oleh tangan, jadinya dia akan mulus seperti ini. Dan kalau yang kilometernya sudah banyak sekali dan sering terkena panas, itu biasanya ini bisa dipelintir nih. Tapi ini belum, ini masih padat sekali, belum bisa dipelintir seperti ini. Itu pertama setir. Yang kedua, biasanya apa yang dipegang ini seperti handle shift knob ini. Nah, shift knob ini juga sama layaknya ini, dan ini pun sama. Jadi kalau kalian ngelihat, wah shift knob-nya kan bisa diganti Mas Iqbal gitu ya, tapi kalian tidak akan bisa dibohongin, pasti bagian setir dan shift knob itu kondisinya akan sama. Dan seperti layaknya juga handbrake. Pegangan handbrake ini pun juga akan sama, kondisinya 1, 2, 3 dengan kilometer ini yang realitanya 90.000. Dan yang gak kalah menarik biasanya dari icon-icon gambar-gambar ini nih. Icon-icon gambar ini akan menghilang atau akan pudar karena sering pemakaian, sering dipencet-pencet, dia akan memudar. Jadi di interior itu susah sekali dibohonginnya. Dan itu juga selain dari setir, shift knob, dan pegangan handbrake dan icon-icon semua yang ada di instrumen cluster, yang ada di dashboard, yang paling sering terjadi itu biasanya dari posisi jok supir. Jadi banyak kelemahannya. Kilometer-kilometer yang tinggi itu biasanya lemahnya ada di bagian supir. Yang salah satunya itu seperti ini.
seperti joknya ini sudah, karena pada saat masuk biasanya terkena pinggul bagian belakang, itu jadi akan menggesek ini. Ini dan ini akan sama posisinya, kasusnya akan sama, dan posisinya ini juga jok seperti ini. Nah ini kilometer, balik lagi, ini kilometer 90.000 dan ini realitanya apa adanya. Tapi balik lagi, saya bukan masalah ininya, tapi saya lebih masalah history recordnya karena bagus, makanya saya beli. Dan yang sering terjadi juga, biasanya karena, mohon maaf, biasanya ada berat bobot badan yang memang agak berat, itu biasanya bisa merusak jok ini, seperti kondisinya seperti ini. Dan satu lagi biasanya yang akan terlihat, biasanya cover ini akan pecah. Cover ini akan pecah karena apa? Karena sering didudukin, akhirnya busa yang ini akan kempes. Setelah kempes, dia akan menekan sampai ke bagian cover dari jok ini. Jadi ini akan pecah kalau misalkan memang sering didudukin. Dan karena apa? Karena busanya sudah habis biasanya. Selanjutnya memang ada di bagian pedal rem dan pedal gas, itu akan terlihat kalau memang dia sudah banyak kilometernya, itu biasanya sudah tipis sekali, grip-gripnya sudah tipis. Dan selanjutnya biasanya di handle tangan di door trim ini juga sama, handle door trim ini biasanya sudah mulus sekali kalau memang kilometer sudah banyak. Tapi di tipe-tipe tertentu kayak X1, E90 itu biasanya lebih banyak kalahnya di bagian belakang. Karena apa? Material kalau di X1 ini kan soft touch, dan di material di belakang ya, handle tangannya ini dia seperti karet. Jadi lebih banyak ausnya, lebih banyak biasanya lengket biasanya. Jadi kalau kalian ngelihat mobil E90 atau X1 ada bermasalah di handle tangan di bagian belakang, itu bukan satu acuan, tapi lebih banyak acuannya di bagian supir. Oke teman-teman, itu salah satu tips saya untuk kalian melihat supaya kalian tidak gampang untuk ditipu. Dan mohon maaf, di sini bukan saya bermaksud untuk menyindir atau memojokkan satu pihak, tapi di sini hanya sekedar memberikan informasi ke teman-teman aja. Dan balik lagi, kilometer itu penting, tapi bukan tujuan utama kalian membeli mobil itu sesuai pilihan kalian hanya karena kilometer yang rendah atau odometer yang rendah. Jadi balik lagi, semuanya masalah history record, masalah perawatan mobilnya. Dan hal yang lain yang harus saya sampaikan ke teman-teman, di sini kilometer 90.000 dengan keadaan yang seperti itu. Jadi kalau kalian besok-besok melihat keadaannya seperti itu, tapi odometernya misalkan let's say 50.000 atau 40.000 atau 60.000, berarti itu menurut saya tidak sesuai dengan odometernya. Dan hal yang lain lagi nih, untuk teman-teman yang lagi mencari E36, E46, E39, E60 yang bisa dibilang dari kuncinya itu tidak bisa terbaca lagi oleh BMW Astra atau Tunas, karena yang tadi sudah saya jelaskan, karena ada penggantian program atau penggantian alat dari pihak mereka. Jadi di tipe-tipe yang tadi sebutkan itu memang banyak bermasalah di speedometer. Jadi banyak teman-teman pemakai yang lamanya atau pemakai yang dulunya itu kebanyakan dia mengganti satu instrumen cluster. Dan buat sekedar informasi lagi buat teman-teman, jadi gini, kalau pada saat penggantian speedometer, let's say misalkan saya punya kilometer, mobil saya punya kilometer 120.000, dan pada saat itu terjadi masalah di speedometer dan akhirnya saya membeli copotan dengan kondisi 80.000 dan saya masukkan ke dalam mobil itu akan terbacanya 80.000, bukan 120.000 lagi. Itu satu poin. Dan yang poin keduanya, jadi banyak teman-teman yang bilang kalau speedometernya diganti atau speedometernya yang dimundurin itu akan keluar titik. Itu salah. Dari pengalaman saya, yang biasanya yang keluar titik itu biasanya sudah pernah diservis atau pernah dibongkar. Itu menandakan kalau instrumen cluster kalian sudah pernah di repair atau diperbaiki oleh bengkel-bengkel yang tidak resmi. Oke, jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman untuk yang lagi sedang mencari mobil BMW. Dan jangan kemana-mana, tetap nonton video channel Iqbal Als YouTube yang lain. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you on next video.